kita buka lagi rahasia, Ustaz. Ya. Rahasia apa maksudnya nih? Maksudnya rahasia-rahasia kuno, Ustaz. Ada dulu zaman dulu, Ustaz. Zaman orang tua lah, Ustaz. Iya. Orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore yang berbahagia ini kami tampil kembali. Kita tampil kembali, guys. Ya. Tampil kembali. Sudah sekian lama kita nggak berbincang-bincang masalah kehidupan di dunia biasa. Biasa, ya. Pada kesempatan ini kami akan berbicara tentang tajuk yang merupakan hal-hal yang katanya, Ustaz, ya. Ya, mitos. Sekarang biasa, dulu biasa. Maksudnya, Ustaz, dulu biasa orang melaksanakan hal seperti itu, sekarang biasa. Tapi apakah nanti makin lama atau makin sebentar lagi tahun 2021 orang masih menggunakan yang kita katakan ini nanti, Ustaz? Oke, baik. Ya, baik. Untuk itu, Ustaz, kita simak ya. Ya. Apa sebenarnya yang akan kita bicarakan? Oke, yang pertama, dulu ada katanya bulan apa, Ustaz? Bulan Safar. Bulan Safar. Safar. Bulan Sopa atau bulan Safar. Iya. Kalau bahasa Arabnya Safar. Safar. Kalau bahasa kita, Ustaz, bulan Sopa. Safar. Jadi bagaimana kedudukan bulan Sopa dahulu dengan yang sekarang? Ustaz, Ya. kepada Ustaz Sulaiman Umar, waktu dan tempat kita persilakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada MC senior saya. Sudah lama kami tidak berudara karena aktivitas masing-masing. Lagi lockdown, Ustaz, ya? Ya, beberapa netizen bertanya, ini sudah lama tak buat video. Ya. Mengenai masalah tentang bulan Safar. Ya. Kita ambil sejarah dulu ya. Sejarah dulu ya, silakan. Sejarah bulan Safar ini dulu orang-orang Arab Jahiliyah, ketika mereka masuk bulan Safar, mereka meninggalkan kota Mekah, berpergian. Bulan Safar ya. Bulan Safar. Dan mereka tidak melaksanakan hajatan di bulan Safar. Ya. Karena mereka beranggapan bulan Safar itu adalah bulan sial. Bulan sial. Bulan naas. Bulan naas. Apa naas tuh, Ustaz? Karena saking bulan itu bulan sial, apa kejadiannya? Coba. Sebenarnya mereka saja menganggap bulan itu sial. Oh, mereka saja. Ya. Ternyata di bulan Safar itu maknanya kenapa disebut bulan Safar itu kosong. Ketika mereka memasuki bulan Safar, mereka meninggalkan kota Mekah, hampir kota Mekah itu sunyi. Maka Safar itu disebut dengan kosong, nol. Itu sebelum agama Islam masuk. Sesudah atau sebelum? Itu sebenarnya sudah ada. Ya, Rasulullah pun sudah ada. Di tengah-tengah mereka. Ya. Dan Rasul membantah keyakinan mereka. Ya. Kemudian bulan Safar itu juga kalau zaman sekarang bagaimana, Pak? Untuk Indonesia. Iya. Memang ada satu daerah yang saya masih terngiang di telinga saya. Ketika masuk bulan Safar jangan bepergian, jangan naik ini, nanti kecelakaan. La ilaha illallah. Iya. Padahal 12 bulan itu, Ustaz. 12 bulan. Kenapa bulan Safar itu cuma yang dijadikan naas? Bulan yang 11 bulan lagi kemana? Iya. Ustaz? Ya. Kemudian ada juga sebagian orang mengatakan di bulan Safar juga jangan buat acara. Ya. Contoh acara pernikahan. Nanti terjadi pelanggaran, tabrakan, meninggal pasangannya atau jatuh. Banyak, Ustaz. Iya, betul. Apa itu menurut Ustaz? Ya. Bagaimana, Ustaz? Peristiwa di bulan Safar, pertama Sayyidina Ali menikah dengan Fatimah, anak istri Rasulullah. Itu terjadi bulan Safar. Bulan Safar. Kita lihat bagaimana kondisi keluarganya baik-baik saja, tidak ada masalah. Nah, ternyata keyakinan orang hari ini itu adalah warisan daripada bangsa Arab Jahiliyah. Maka itu harus ditinggalkan, harus kita hindari. Dalam hadis qudsi itu disebutkan, Allah itu sesuai dengan prasangka hamba. Jadi kalau kita menganggap itu bulan sial, maka yang akan kita dapatkan bulan sial. Begitu. Iya. Oke, Ustaz, kita beralih lagi, Ustaz, ke
topik ayat. Ada ayatnya tentang masalah safar itu. Iya. Jadi kembali kita bahwasanya hidup manusia ini ada bahagia, ada senang, ada musibah. Nah, jangan dikaitkan dengan bulan Safar. Ya. Karena itu kita kembalikan kepada Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20. Al-Hadid itu kalau bahasa kita artinya besi, Ustaz. Besi ya? Ya, bahasa Arab, Ustaz. Ya. Hadid besi. Apa bunyi ayatnya? Ya. Ma asaba min musibatin fil ardi. Apa yang menimpamu di atas muka bumi ini, sesungguhnya itu sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Oh, sudah ada. Sudah ada. Cuma kita tidak tahu kapan. Ya. Kapan terjadi. Ya. Jangan dikaitkan di bulan Safar. Ada juga acara di bulan lain kena juga. Berarti bukan di bulan Safar itu disalahkan. Artinya musibah itu sudah ada. Sejak dahulunya. Iya. Oke, Ustaz. Ya. Kita lanjut ke berikut, Ustaz. Lanjut. Ada juga lagi, Ustaz. Masalah. Ini kita buka lagi rahasia, Ustaz. Ya. Rahasia apa maksudnya nih? Maksudnya rahasia-rahasia kuno, Ustaz. Ada dulu, zaman dulu, Ustaz. Zaman orang tua lah, Ustaz. Iya. Orang tua kita atau kakek-kakek kita itu, Ustaz. Dulu ada yang namanya, Ustaz, upah-upah, Ustaz. Upah-upah. Iya. Bahasa Indonesia ini saya nggak tahu, Ustaz. Apa itu upah-upah? Kalau bahasa kita, Ustaz, beras kunyit dijadikan dari pulut, Ustaz. Dijadikan pulut, beras kunyit itu. Kemudian dikasih warna kuning, Ustaz. Iya. Kemudian diletakkan di atas talam. Dikasihlah berbentuk segi apa itu, Ustaz? Gambar apa ini? Kayak candi. Kayak candi enggak? Bukan, kayak waji. Gambarnya kan? Kemudian ada diletakkan di atas itu ayam panggang. Ayam memang udah mati, Ustaz. Iya. Ayam panggang maksud saya di atas itu. Kemudian diletakkan di atas kepala orang tuh. Kemudian di pundaknya, di pundak sebelah kiri, sebelah kanan, atas kepala. Itu menurut Ustadz itu udah dulu, Ustadz. Di zaman kita kecil kayak umur 2 tahun, 3 tahun tuh dulu udah ada, Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz? Masalah itu dalam agama lah, saya. Ini menurut saya. Ya, menurut saya. Ini adalah tradisi. Orang-orang dulu, orang tua kita dulu. Setelah kita melihat bentuk dari sesajen, bentuk dari pelaksanaan upah itu. Ya. Kalau menurut pribadi saya, agaknya saya tak percaya masalah. Tidak percaya atau kurang percaya? Atau agak percaya? Tidak percaya saja. Artinya tidak percaya dengan perbuatan seperti itu. Iya. Kalau bisa janganlah ada saja. Itu maksudnya. Ya, terus bagaimana hukum yang dikaitkan dengan hukum agama? Ya. Sesuatu tradisi yang bertentangan dengan agama, maka salah, ditolak. Salah kita. Jadi bagaimana kalau kita cara menghindar untuk sekarang? Kalau ada orang tua seperti itu, bagaimana kalau diajaknya kita, bagaimana tanggapan kita? Cara untuk menghindari supaya dia jangan marah. Lemah lembut. Kan gitu, Pak. Bagaimana caranya? Coba. Pertama, kita dari keluarga kita dulu. Dari keluarga kita dulu kan? Jangan berbuat. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tak paham apa makna itu, kalau kita tak paham, maka lebih baik kita tinggalkan. Lebih baik kita tinggalkan. Jangan dibuat. Apalagi masuk ke dalam kategori ragu-ragu. Apabila kamu keadaan ragu, maka tinggalkan. Tinggalkan pekerjaan itu. Jangan diteruskan juga, berdosa jadinya. Betul, Sa. Lanjut. Jadi untuk menghindari, pertama keluarga kita dulu. Keluarga kita ya, dari keluarga kita sendiri saja. Kemudian kita bahas yang kedua, Sa. Ini nampaknya nggak putus kita masalah ini. Nggak putus, nanti kita sendirilah yang tahu tentang hal itu. Jadi bagi orang-orang yang ingin tinggalkan itu silakan. Kalau mau ikut, pikir-pikir dulu benar atau salah. Nah, itu tergantung kepada diri kita masing-masing, ya. Oke, yang kedua, dulu juga ini, Ustaz. Zaman dulu ada orang misalnya pakai pakai apa sini, Ustaz? Tepung tawar. Tepung tawar bagaimana itu? Itu, Ustaz, udah lama, Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz tepung tawar?
tepung tawar biasa kita lihat di tradisinya itu adalah di Rambah masih ada. Di Rambah masih ada. Kecamatan Kepenyuan masih ada. Ya. Kecamatan Tambuse masih ada. Ya. Itulah tepung tawar itu. Sesuatu yang tidak menyalahi dalam agama. Agama dibolehkan. Selama itu tidak menyalahi dalam agama syariat agama, Ya. maka Dibolehkan. boleh. Boleh saja. Oke, boleh. Kalau tidak bertentangan dengan hadis atau Al-Quran saja. Ya. Yang ketiga, saat kita Ya. cepat aja Cak, Ya, lompat, lanjut, Sat. lanjut. Yang ketiga, masalah berinai, Sat. Ya. Nah, berinai bagaimana, Sat? Ya. Ya. Berinai ini tujuannya pertama adalah untuk Yang jelas memperindah kuku, Sat. cantik ya. Bercantik Cantik. kuku. Dan dia tidak bertentangan dengan agama. Tidak bertentangan ya. Ya, karena ketika kita Berwudu. berwudu, Ya. apakah dia menutupi kulit kita? Ya, tidak. Tidak. Tidak, ya. Artinya dia tidak Tidak bertentangan. bertentangan. Berarti boleh, Sat, ya. Boleh. Yang terakhir, Sat, yang keempat. Ya. Nah, ini, Sat, kita jarang terdengar. Iya. Apa itu? Tapi ini walaupun kita jarang terdengar, tapi ada. Masih ada anak orang, Ustaz. Ini sebenarnya nggak mau saya katakan, Ustaz. Nanti tersinggung orang banyak. Iya. Kalau itu Pergi ke kubur tuh, Ustaz. Ke kubur tuh dari dulu minta-minta ke kubur bagaimana? minta ke kubur. Ya. Ini apa namanya? Tidak sesuai dengan doanya, dengan mintanya itu Ya. maksudnya. Contohnya? Contohnya mintalah aku ini, tapi ke kuburan. Ada kuburan keramat. Nih. Iya. Ada kuburan yang dikeramatkan. Mm-mm. Misalnya, nah ini maaf kita Iya. saja. Mm. Misalnya dia Syekh, Mm-mm. tapi kita nggak tahu Syekh itu siapa namanya, nggak tahu. Mm-mm. Yang jelas atau Syekh. Iya. Syekh itu misalnya orang kan yang hebat dalam bidang agama, ya kan? Orang yang alim, hebat dalam bidang agama, jadi imam dia. Kan boleh kita katakan Syekh itu. Iya. Kemudian dia meninggal. Ada anak muridnya minta ke itu, Ustaz. Kalau minta ke kubur, Dia bukan, Ya. dia Ustaz, dia bukan mendoakan Syekhnya itu atau Ya. tuan gurunya itu supaya jauh kalah dari azab, bukan itu. Yang lain-lain, minta ilmu penerangan misalnya, minta ilmu segala macam, minta ini dan tenaga. Bagaimana menurut Ustaz? Iya. Kita ambil kisah 3 orang pemuda Ya, yang ketika itu masuk dalam gua, ketika itu mulut gua tertutup dengan batu besar. ya, Nah, lalu mereka bertiga ini berdoa. Yang pertama doanya, ya Allah, jika ada kebaikanku selama ini, artinya dia bertawassul dengan kebaikan dia. ya, Nah, kalau jika ada kebaikanku selama ini, ya Allah, maka bukakan pintu gua ini. Maka ketika itu pintu mulut gua itu terbuka. berarti dia dengan berbuat kebaikan Iya, saja. bertawassul. Tawassul. Bertawassul maka Dengan dibolehkan. kebaikan. Iya. Ya. Nah, yang dua juga berdoa, ya Allah, setiap aku pulang kerja, aku tidak pernah minum susu sebelum ibuku minum. Nah, dia bertawassul, jika ada kebaikan itu ya Allah, maka Bukakanlah. pintu gua. Itu gua. Terbuka sedikit. Terbuka. Nah, akhirnya yang terakhir pun terbuka lah pintu gua itu. Artinya apa? Ketika kita ziarah Ya. ke makam tuan-tuan Syekh Ya, atau orang-orang keramat, Ya, kita betul. berdoa artinya bertawassul, kepada orang yang bertawassul dan serah semua kepada Allah. Contohnya kita dalam berdoa, Ya. ya Allah berkat selawat yang ku amalkan ya Allah, jikalau ada Ya, pahalanya terima ya Allah. Artinya kita bertawassul dengan dengan salat Nabi. selawat Nabi. Iya. Bukan meminta kepada orang yang tak berkaitan. Ya, karena dia tidak bisa lagi memberikan Ya, manfaat. Apa? Ada lagi yang Ustaz? Tambahan, Ustaz? Dari Ustaz sendiri ada tambahan? Tambahan. Misalnya yang penting, ya, yang penting ketika kita masuk dalam safar ini, maka Ya. jangan kita beranggapan bulan safar ini bulan mendatangkan sial. Karena Ya. itu adalah salah dalam agama Islam Ustaz ya. Ya, karena dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 78 itu dan disebutkan Qul kullum min anillah, katakanlah bahwa semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kita ditimpa musibah, jangan kita kaitkan dengan Bulan Safar tadi. apa. Kalau ada burung gagak, jangan kita kaitkan nanti ada Nah, itu orang ada meninggal. Ustaz dulu seperti itu. Iya. Ada burung gagak berbunyi kok sore kan. Ah, itu paling tidak dalam keluarga. Di mana dia lihat misalnya? Ah. Misalnya di rumah saya. Iya. Bunyinya pas di atas atap. Iya. Tetap bunyi.
3 kali biasanya Ustaz. Iya. Itu ada salah seorang keluarga Anda meninggal. Ya, Tapi Ustaz, orang banyak berkaitan dengan itu. Ya, ini juga adalah wasiat keyakinan orang jahiliyah dulu. Mereka orang jahiliyah kalau mereka ingin berangkat pergi, mereka ambil 2 ekor burung, lalu mereka terbangkan. Kalau burung itu nanti ke kanan, maka beranggapan kita selamat. Oh, kalau berangkat ke kiri, celaka. Jadi dalam hadis orang tidak ada bulan sial, tidak ada kaitannya dengan burung gagak. Ya, tidak ada kaitannya dengan takdir burung. Karena sudah takdirnya itu sebenarnya. Iya. Takdir kita ada di tangan Allah. Iya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan kami dalam video ini. Iya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kami pada kesempatan ini terpaksa kami ungkapkan. Iya. Mana tahu kalau ada misalnya yang saya sebutkan tadi 4 macam itu, kalau mau berubahlah dari sekarang. Iya. Artinya hilangkanlah sifat-sifat yang tadi itu. Kalau bisa, ya sekurang-kurangnya kalau kita tidak bisa melarang orang, kita pergi. Ya, kalau kita tidak bisa melarang, setidaknya kita tidak berbuat. Ya. Kalau apabila kamu ada melihat kejahatan, maka laranglah dengan tangan. Apabila tidak sanggup dengan tangan, dengan lisan. Kalau tidak sanggup juga dengan hati. Maka itulah adalah selema-lemah iman. Artinya 3 sudah kita kerjakan. Ya. Tidak juga bisa, kekuasaan kita nggak ada. Ya. Kemampuan untuk berkelahi nggak ada. Lagi Ustaz. Ya. Bicara kita nanti marah orang. Ya. Ustaz. Ya. Daripada kena marah, nomor 4 inilah tinggalkan, pergi kita, jangan ikut. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa nggak ikut? Aku mau ke belakang sebentar. Pulang langsung. Jangan di situ lagi, pulang. Ambil Honda, berangkat. Tinggalkan itu. Bagaimana menurut Ustaz? Ya. Walaupun kita misalnya memang berbohong, Ustaz. Ya. Berbohong untuk kebaikan apa pula lah salahnya, Ustaz ya? Ya betul, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya. Kan demi kebaikan itu. Kalau kita teruskan juga, lama-lama apa yang terjadi, Ustaz? Makin banyak dosa kita. Dosa udah memang banyak. Dari dulu umur 7 tahun sampai hari ini belum juga sholat misalnya. Bohong banyak, tambah masalah. Kalau banyak masalah, ingat, tidak akan pernah selesai sebelum nanti kamu dimasukkan ke liang lahat. Ingat itu saja. Cukup boleh, Ustaz? Ya. Betul, Ustaz? Betul. Alhaqumut takasur nanti. Hatta zurtumul maqabir, hingga kamu masuk ke liang lahat. Baru tahu. Kalau udah masuk ke liang lahat, adalah alam lain. Bertukar alam kita, alam baka, alam kuburan. Oke, Ustaz, itu saja, Ustaz. Ya. Oke, demikian saja kata-kata dari kami. Kalau ada kesempatan kami yang kurang enak, mohon maaf. Saya bawa acara saja. Ya. Banyak katakan saya daripada Ustadz ini, Ustadz Sulaiman ini. Ya. Nah, kalau ada orang-orang yang marah dengan saya, silakan komen aja di bawah, tidak masalah. Ya. Nanti Ustadz ini menyelesaikan. Begitu, Ustadz? Ya. Oke, Ustaz? Oke, demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.